Victor takes all. What say you? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Legend of Hercules. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Berawal pada tahun 1200 sebelum Masehi, Raja Amphitryon dari kerajaan Thrace Yunani kuno menyerang kerajaan Argos di lepas pantai Mesir. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan. Sampai pada akhirnya, Raja Amphitryon pun turun langsung menghadap pasukan Argos untuk menuntut kedatangan Raja Argos, yaitu Gelenus. Setelah Gelenus muncul, Raja Amphitryon membuat tawaran, yaitu daripada berperang terus-menerus, lebih baik kita bertarung saja satu lawan satu. Dan siapa yang menang, maka akan mendapatkan wilayah musuh beserta isinya. Gelenus pun setuju, dan lantas ia pun mulai bertarung dengan Raja Amphitryon. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Raja Amphitryon, dan berhasil membuat seluruh prajurit beserta rakyat Argos tunduk kepadanya. Dan ketika Raja Amphitryon sedang merayakan kemenangan di dalam istananya, ia didatangi istrinya yang bernama Ratu Alcmene, yang memprotes kemenangan Amphitryon hanyalah untuk dirinya sendiri. Alcmene sangat muak dengan suaminya yang memang memiliki sifat serakah. Ratu Alcmene lantas pergi ke kuil, yang ditemani oleh penasehat setianya yaitu Seron. Obsessed with the gold seed. Chronicle of War. War is but a chronicle. Ia lantas menghadap patung Dewi Hera istri Zeus, untuk meminta pertolongan, agar wilayah Yunani penuh dengan kedamaian. Seorang wanita kemudian muncul, dan mengakui dirinya sebagai Dewi Hera. Hera pun lantas mengabulkan permohonan Alcmene, tetapi Alcmene harus mengandung anak Zeus terlebih dahulu, yang dimana anak itu nantinya akan membawa kedamaian bagi Yunani. Hera juga mengatakan, jika anak itu lahir, maka dirinya akan memanggil Hercules. Alcmene kemudian pulang ke istananya, dan bersiap-siap untuk dimantap-mantap oleh Zeus di kamarnya. Zeus datang dengan diiringi sambaran petir di mana-mana. Meskipun Zeus tidak menampakkan wujudnya, namun ia mampu membuat Ratu Alcmene mendesah. Dan di waktu yang bersamaan, datanglah Amphitryon, yang lantas ia pun memergoki istrinya yang sedang bermantap-mantap oleh sosok tak kasat mata. Dan Amphitryon pun marah besar, yang lantas ia pun menyuruh pasukannya untuk mencari sosok tak kasat mata tersebut. 9 bulan 10 hari kemudian, Ratu Alcmene pun melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Zeus. Raja Amphitryon lalu datang, dan menamai anak itu Alcides. Ia juga memperingatkan Ratu Alcmene, agar Alcides tidak melebihi derajatnya dari sang kakak Aepicles, yaitu anak resmi dari mereka berdua. Setelah Amphitryon pergi,
Ratu Alsman lantas diam-diam memberi nama anaknya Hercules. 20 tahun kemudian, Alcides atau Hercules sudah dewasa. Ia pun terlihat memiliki tubuh kekar dan tampan rupawan. Alcides terlihat berkuda bersama kekasihnya, yaitu Putri Hebe, anak Raja Teles. There's another private hideaway. Keduanya lalu memancing ikan di sungai, yang dimana Hebe lantas memberikan Alcides sebuah kalung ular pemberian ibunya. I once gave this as a parting gift to my father. There is. Saat mereka sedang asik-asiknya mancing, kakak Hercules, yaitu Iphicles, datang. Kedatangannya ke sini, yaitu untuk menjemput Hebe, karena nanti malam akan ada pesta perayaan yang diadakan oleh ayah mereka dan Raja Teles. You be careful. Iphicles kemudian menyuruh prajuritnya menuju ke kerajaan terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan pulang bersama Alcides melewati hutan. Watch yourself. Ketika keduanya sedang menyusuri hutan, tiba-tiba ada suara geraman keras. Alcides pun mengetahui jika suara itu berasal dari singa Namen, yaitu singa buas yang memiliki kulit kebal senjata, dan benar saja, singa Namen pun akhirnya muncul dari balik batu. Alcides pun lantas dengan sigap bertarung melawan singa Namen, sementara Iphicles, ia malah lari dari kenyataan. Alcides akhirnya berhasil membunuh singa tersebut dengan mematahkan tulang lehernya. Alcides dan Iphicles kemudian kembali menuju kerajaan, yang bersamaan dengan itu, di sana sedang mengadakan pesta. Di sini Iphicles lantas menunjukkan kepala dan kulit singa Namen sambil mengatakan, jika dirinya baru saja membunuh singa itu. Sebagian tamu percaya, tetapi sebagian lagi tak percaya, dan malah memandang Iphicles sebagai pria lemah. Raja Amphitryon kemudian mengumumkan pertunangan Hebe dan Iphicles, yang tentu saja hal itu lantas mengejutkan Alcides serta Hebe, karena mereka sama sekali tak mengerti maksud pesta pertemuan ini. Hebe yang tak sudi menikah dengan Iphicles, ia pun lantas pergi ke hutan, dan lalu disusul dengan Alcides. I believe the now. I am Amphitryon the Conqueror. It makes you look weak. Setibanya di hutan, Hebe lantas meminta Alcides untuk membawanya pergi sejauh mungkin dari perjodohan ini. Love you. Alcides pun menyetujuinya, namun saat mereka berjalan pergi, para prajurit kerajaan pun mengejar mereka. Hebe mencoba menyeberangi sungai, namun ia malah jatuh ke air, dan terbawa arus sungai. Alcides pun segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan Hebe. Ketika mereka menepi, mereka dikepung oleh para prajurit, dan lantas mereka dibawa kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Raja Amphitryon lantas memerintahkan Kapten Sotiris dari Batalion keempat untuk memeriksa perbatasan Yunani Mesir, karena ia mendengar kabar jika pasukannya telah diserang oleh pasukan asing. Tak lama setelah Sotiris pergi, lalu Alcides datang, yang lantas Raja Amphitryon memerintahkan Alcides untuk bergabung dengan pasukan Sotiris di perbatasan. You sail to Egypt tomorrow. Your survival. In the girl's maidenhood. I will kill you. Sebelum berangkat, Ratu membongkar identitas asli Alcides, jika ia bukan anak Raja Amphitryon, melainkan anak dari Zeus dan ibunya. Ratu juga memberitahu nama asli Alcides sebenarnya, yaitu Hercules, yang akan membawa kedamaian di kotanya. No. Pagi harinya, Sotiris dan Alcides mulai melakukan perjalanan ke perbatasan, tetapi mereka tak terlalu membawa banyak pasukan, dan hanya berjumlah 80 prajurit saja. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan yang dikelilingi oleh gurun pasir. Saat mereka mengecek sebuah goa, mereka menemukan dua prajurit pengintai Trens, yang dikirim 1 hari sebelumnya, yang sudah meninggal dalam keadaan digantung.
Sotiris pun lantas memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun saat mereka hendak keluar dari goa, mereka dikepung oleh pasukan asing. Pasukan itu secara brutal menyerang pasukan Sotiris, hingga menyisakan Sotiris dan Alcides saja. Pemimpin pasukan asing itu lantas menemukan helm Alcides, dan lantas ia pun menyuruh Sotiris untuk menunjukkan di mana Alcides berada. Karena tak ingin Alcides terbunuh, Sotiris pun berbohong, dan mengatakan jika Pangeran Alcides sudah mati di antara mayat pasukannya. Sedangkan Alcides sendiri mengaku dirinya sebagai Hercules. Dari sinilah terungkap, jika Raja Amphitryon sengaja mengirim Alcides ke sini, agar ia terbunuh oleh pasukan asing ini, yang sebelumnya dibayar oleh Raja Amphitryon. Pemimpin pasukan asing itu lalu mengatakan, jika dirinya akan menjual Sotiris dan Hercules ke promotor sebagai budak. Waiting. Where you two are going? You stay by my side. The palace war was too long, my prince. Of course. No. Di kerajaan Trens, Raja Amphitryon dan Ratu melakukan upacara kematian Alcides. Begitu juga dengan Hebe yang terlihat menangis, hingga semuanya mengira kalau Alcides sudah mati. Dwesocles, you have won yourself a fine, As my father won you, please. a marriage that she does not. Di sisi lain, Hercules dan Sotiris tiba di promotor, yang mengatur pertarungan antar gladiator, di mana yang menang akan mendapatkan kebebasan. Keduanya lantas dihampiri oleh seorang promotor, kita sebut saja Patua. Patua lantas menunjukkan Hercules sebagai petarungnya, dan segera memasukkan Hercules ke dalam pertarungan. You're next. I say we're doomed. Hercules selalu dipertarungkan dengan seorang pria yang tubuhnya jauh lebih besar. Hercules pun lantas mengeluarkan beberapa jurus pitingan, dan berhasil membunuh pria tersebut. Setelah itu, Sotiris memberitahu Patua, jika di kerajaan Trens ada sebuah turnamen tahunan yang meliputi tarung gladiator, di mana 2 gladiator akan menghadapi 6 gladiator dari kerajaan Trens. Jika Patua mengirim Sotiris dan Hercules ke turnamen itu dan menang, maka Patua akan mendapatkan emas yang melimpah. Patua pun setuju, tapi sebelum itu, Hercules dan Sotiris harus melawan 2 gladiator dari Sisilia terlebih dahulu. If they win, Tidy son. Mind your words, my friend. I agree. Di kerajaan Trens, Ratu membawa Amphitryon ke kuil Hera. Di sini, Ratu mengatakan kepada Amphitryon, jika sosok yang menggaulinya adalah Zeus, dan anak hasil dari hubungannya akan menggulingkan Amphitryon, demi kedamaian Trens. Namun karena anak itu sudah meninggal, Ratu pun mencoba membunuh Amphitryon dengan belatinya. Tetapi Amphitryon menangkisnya, dan balik menusukkan belati itu ke jantung Ratu. Dan alhasil, Ratu pun meninggal. Amphitryon lantas meminta Seron menyembunyikan hal ini, dan memberitahu semuanya jika Ratu bunuh diri, lantaran sedih karena kehilangan putranya. Keesokan harinya, Hercules dan Sotiris dilempar ke sebuah arena dengan jalur batu sempit, yang di bawahnya terdapat puluhan mata tombak. Mereka pun mulai bertarung melawan 2 gladiator yang bernama Helves dan Hambamba. Hercules akhirnya berhasil membunuh Helves dan Hambamba, tapi sayangnya, Sotiris harus terluka parah. Hal itu lantas membuat Patua mengurungkan niatnya untuk mengirimkan mereka ke tanah Yunani, karena Sotiris tidak mungkin bisa bertarung dengan kondisi seperti ini. Are you mad? Hercules lalu meyakinkan Patua untuk membebaskan Sotiris, dan Hercules akan melawan ke-6 gladiator tersebut seorang diri.
Patua, Hercules dan Sotiris kemudian melakukan perjalanan ke Trens. Setibanya di sana, Sotiris diam-diam mendatangi kerajaan Trens untuk memberitahu Seron jika Alcides masih hidup dan sekarang bernama Hercules. Seron dan Sotiris lalu mendatangi pertandingan gladiator bersama kedua kapten batalion Trens. Mereka lantas menyaksikan pertarungan Hercules melawan 6 gladiator yang tentu saja tidak seimbang. Hercules pun mulai bertarung dengan ke-6 gladiator tersebut dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Semua penonton pun dibuat takjub, sembari mereka berteriak menyebut nama Hercules. Hercules kemudian dipertemukan dengan Seron, yang membawa berita duka jika ratu meninggal dan dibunuh oleh Amphitryon. Mendengar hal tersebut, Hercules pun ingin balas dendam kepada ayah angkatnya. Out of Ages. I fear you will have to Gift of Hera. Go with us. Your name. Will your men stand behind us? Hercules, Sotiris, dan 2 kapten batalion. Mereka lalu melakukan perjalanan ke pedesaan, di mana mereka lantas menemukan 3 anak buah Aepicles yang sedang merampas harta warga. Hercules pun menghajar ketiga anak buah Aepicles tersebut, dan mengirim mereka kembali ke kerajaan. Ketiga prajurit tersebut lalu tiba di hadapan Raja Amphitryon. Aepicles mengatakan, jika Hercules bersekutu dengan Sotiris, yang ternyata masih hidup. Tak hanya itu, Sotiris juga menghasut para prajurit Trens untuk membelot kepada Raja Amphitryon. Amphitryon pun tak terima, dan ia akan memanggil bantuan dari pasukan asing. By tomorrow, Sotiris. Hercules dan Sotiris lantas membangun rumah kapal di tengah hutan sebagai perlindungan mereka. Di sini Hercules bertemu Hera, yang memberitahu ramalan jika Hercules berhasil mengalahkan Amphitryon, dan dia juga akan hidup bahagia bersama Hebe. To the truth, I will take you further from love. Accept who you are. Where was he when my mother was? And be warned, abuse it, and it will. Won't you equally? Di sisi lain, Hebe masih mengira jika Alcides sudah mati. Ia pun terus-terusan menangis, sampai akhirnya ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Untung saja, Seron datang untuk menghentikannya, dan mengatakan, jika Alcides masih hidup. Had they not just now returned? Keesokan harinya, Seron membawa Hebe ke hadapan Hercules yang sedang mandi di sungai. Hebe sangat terkejut ketika mengetahui jika Hercules adalah Alcides. Mereka pun lantas bermantap-mantap di dalam gubuk kecil. Setelah itu, keduanya pun pergi ke rumah kapal untuk bersembunyi. We shall escape them. A savior, people. Di kerajaan, pasukan asing tiba di hadapan Amphitryon, yang dimana Amphitryon lantas menugaskan mereka untuk menemukan Sotiris dan Hercules. Sotiris pun tiba di rumahnya. Ia menemukan jika istrinya baru saja dibunuh. Bersamaan dengan itu, datanglah pasukan asing itu beserta Aepicles. Mereka lantas menyandera putra Sotiris sebagai alat tawar-menawar. Jika Sotiris tak membawa mereka ke hadapan Hercules, maka putra Sotiris akan mati. Sotiris pun akhirnya terpaksa membawa Aepicles ke hadapan Hercules, yang dimana Aepicles lantas mengetahui jika Hercules adalah adiknya, yaitu Alcides. Hercules. Hercules pun lantas kembali ditangkap. Ia pun dirantai dan dicambuk di depan warga. Amphitryon pun juga menunjukkan Sotiris dan Seron sebagai pengkhianat Trens. Because he's nothing. Villages lay banned, and your brother for these people their salvation. Hercules lantas menyaksikan saat Aepicles mengeksekusi Seron di bawah perintah Amphitryon.
Dalam kondisi seperti ini, Hercules pun mengakui Zeus sebagai ayahnya, dan memohon kepadanya untuk memberikan kekuatan. Zeus pun memberikan Hercules kekuatan, di mana Hercules pun lantas dengan mudah melepaskan rantai di tangannya, dan menghajar para prajurit Thrace, yang lantas hal itu pun membuat Amphitryon dan Aepicles lari terbirit-birit. Sore harinya, Hercules dan Sotiris mengumpulkan prajurit Thrace yang memilih berpihak kepada Hercules. Tonight we fight, but a son of Zeus took back all kingdoms. Mereka kemudian menyerbu istana Amphitryon, tetapi dihadang oleh pasukan asing itu, dan beberapa pasukan Thrace. Namun beberapa pasukan Thrace itu malah membantu Hercules, dengan memanahi pasukan asing tersebut. Saat Hercules dan pasukannya tiba di depan istana, mereka dikepung kedua kalinya oleh pasukan asing itu. If you fight to defend God! King of Fiction! Hercules, as a matter of fact, I have a little... It takes all! Amphitryon juga membuat api penghalang, agar Hercules tidak bisa masuk. Melihat anaknya terkepung, Zeus pun menanamkan pedang Hercules dengan kekuatan petir, sehingga Hercules pun lantas dengan mudah mengalahkan pasukan tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Hercules pun bertarung dengan Amphitryon di dalam istana. You come to bring them... Come on, big boy! Ketika Hercules hampir mengalahkan Amphitryon, Aepicles pun muncul, sambil menyandera Hebe. Aepicles pun lantas mengancam akan membunuh Hebe, jika Hercules tidak melepaskan Amphitryon. Hercules pun ragu-ragu, yang lantas Hebe pun menusukkan pisaunya ke bahunya sendiri, hingga menembus jantung Aepicles. Hal itu pun lantas membuat Hercules murka, dan lantas ia menyerang Amphitryon secara membabi buta, dan membunuhnya dengan belati milik ibunya. Hercules pun lantas menghampiri Hebe, yang mulai sadarkan diri. Promise. Setahun kemudian, Hebe melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, yaitu hasil dari pernikahannya dengan Hercules. Keduanya pun lantas menjadi raja dan ratu Thrace, dan hidup bahagia, seperti yang sudah diramalkan oleh Hera. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.